Pemirsa, dugaan pelanggaran etika Presiden mewarnai sidang gugatan Pilpres 2024. Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengusulkan pembentukan Mahkamah Etika Nasional untuk menghindari penyimpangan etika dalam penyelenggaraan negara, khususnya mencegah cawe-cawe presiden terulang dalam pemilu berikutnya. Dan Profesor Gayus juga mengusulkan ya soal Mahkamah Etika Kepresiden ini sebagai polisi moral pemegang kekuasaan. Jadi sebenarnya konsep Mahkamah Etika Kepresidenan dan posisinya dalam struktur ketatanegaraan ini seperti apa, Prof? Tentu sangat penting, karena kalau kita bicara etika ini bukan norma yang mengatur sebagai hukum atau undang-undang. Etika itu disebutkan kalau ada pelanggaran hukum sudah pasti sekaligus melanggar etika. Tetapi melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Kenapa? Karena hukum ini memang dibentuk. Ya. Sementara etika itu berlaku luas dan lebih bersifat alami. Publik, masyarakat terpelajar terutama sudah mengenal itu, apa itu etika, apa itu moral. Sehingga kalau hukum ini dibuat-buat, di-create ya, sehingga hukum ini tidak rule of law, tapi rule of man. Bahkan lebih parah, rule of man by using law. Ini masih kata Pak Jimli juga di bukunya. Artinya apa? Undang-undang yang dibuat oleh manusia untuk sebuah kepentingannya yang seolah-olah menjadi hukum. Nah, saya juga bisa mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita bicara istana itu kerap kali menerbitkan perpu. Yeah. Perpu ini undang-undang. Sebelum disetujui DPR berlaku sebagai undang-undang. Sudah sekian banyak perpu. Ya katakan kalau perpunya menyangkut dikaitkan dengan omnibus law-nya ketenagakerjaan. Demikian banyak buruh berontak. Kenapa? Karena ini tidak dibawa ke DPR atau belum dibawa ke DPR atau bahkan ini mungkin karena kan DPR saat ini dan belum selama ini sudah ada suatu kelompok-kelompok kekuatan sehingga nanti pasti setuju. Nah ini persoalan-persoalan sehingga kalau demikian maka etika dibentuk dalam satu mahkamah akan bisa menyelesaikan dengan baik. Oke. Itu bagian dari hukum dan etik. Jadi bagi saya etik pun bagi dua. Kenapa tadi disebut per lembaga? Yeah. MPR DPR sudah punya MD3. MPR pun di sana. Saya usul untuk MPR dipisahkan sebenarnya. Nah, tetapi di semua lembaga di MA mempunyai KY, mempunyai kode-kode etik lain ya, mempunyai undang-undangnya ada. Pokok-pokok kekuasaan kehakiman itu satu undang-undang mengatur di sana mengenai hal-hal yang juga menyimpang sedikit dari undang-undang, tapi pengaturan bagaimana hukum itu di tangan hakim itu digunakan dengan beretika. Nah, tetapi kepresidenan belum ada. Ya. Ini persoalan. Nah, kalau gitu saya langsung ke Prof. Ibnu dengan posisi konstitusional pemimpin eksekutif yang sangat kuat begitu. Ini bagaimana merealisasikan lembaga seperti Mahkamah Etika ini? Pada kesempatan yang baik ini, saya kira perlu juga dijelaskan sedikit perbedaan kode etik sama etika. Saya khawatir diskusi kita ini lebih banyak membahas kode etik. Kode etik mengacu kepada bagaimana perilaku itu diatur. Di lembaga presiden perilaku diatur gitu ya. Tapi sebetulnya etika lebih tinggi daripada kode etik. Karena etika itu menyangkut saat pemimpin, dalam hal ini para pemimpin dari presiden, menteri-menteri dan sebagainya itu mengambil keputusan. Saat mengambil keputusan, para pemimpin kita di legislatif, yudikatif, eksekutif itu tentu banyak pertimbangan. Ya. Disitulah etika diperlukan. Karena etika itu maknanya pengambilan keputusan dengan pertimbangan moral, tapi bukan sembarang mengambil keputusan. Tapi keputusan yang memberi dampak yang paling baik, disebutnya dalam istilah Latinnya summum bonum. Jadi etika itu menyangkut pengambilan keputusan yang memberikan kebajikan tertinggi. Jadi kalau ada seorang presiden katakanlah atau menteri mengambil keputusan, harus diuji keputusannya. Apakah keputusannya memberi dampak kebajikan tertinggi setinggi-tingginya kepada masyarakat? Utilitarianisme kalau mengikuti spirit Pancasila kan selalu kita kebersamaan tuh. Tapi lain dengan Machiavelli kan selalu yang diuntungkan kan pribadi. Jadi saya berharap letaknya nanti benar-benar etika bukan kode etik. Kalau kode etik kan tinggal perilaku ini bagaimana semua secara formal diikuti. Tapi kalau etika bukan, lebih dari itu. Etika menyangkut pengambilan keputusan
yang memberikan keputusan yang bersifat sumum bonum disebutnya, Oke, yaitu kebajikan tertinggi. Oke, jadi Prof Gayus ini posisinya dalam struktur ketatanegaraan seperti apa nih? Iya, Mungkin bisa saya agak diperjelas berbeda lagi. pandang. Ya. Jadi begini, code of conduct atau kode etik itu memang satu instrumen. Instrumen untuk menggunakan tadi pandangan apa yang telah dilanggar tentang etik. Jadi code of conduct, code of etik itu memang sarana untuk di mana digunakan sarana ini. Di tiap lembaga itu sudah punya kecuali kepresidenan tadi. Jadi artinya putusan dari masing-masing kan code of etik kelompok orang itu berbeda-beda. Bagaimana code of etik dari kedokteran? Tentu beda dengan hakim. Ini jelas. Nah tadi itu diatur sebagai rule of etik tadi, maka itu mengukur masing-masing. Pengadilan satu, seperti usulan dari hakim MK tadi, Pak Arief tidak salah tadi, harus ada lembaganya. Nah lembaga ini bukan lembaga hukum, bahwa nanti akan ditransplantasi pinjam bergabung di sana boleh-boleh Ini akan saja. tumpang tindih tidak? Misalnya dengan Bagaimana? pengawasan yang dilakukan oleh DPR ini akan tumpang tindih tidak? Tidak, karena masing-masing dipersilakan sesuai dengan komunitasnya mengatur etik apa yang berlaku di sana. Nah, tentu tidak bisa etiknya advokat digabung dengan etiknya kedokteran, tidak bisa. Silakan masing-masing di komunitas itu memandang etik apa yang cocok. Dibuatkan lagi tadi code of etik. Dari etika yang sudah dipelajari apa tadi menjadi code of etik. Ini instrumen untuk menguji. Apakah nanti semua itu akan bermuara kepada sebuah mahkamah. Nah, di sana ini satu kebagusan MK ini, ada MK itu sangat bagus. Dia dengan tegas memutus sebuah putusan yang diterima oleh masyarakat. Tetapi kan banyak lembaga etik yang membela anggotanya. Ya, Oke. KPU kemarin bagus bisa memecat ketua KPU. Tapi kan tidak semua begitu. Yang lebih banyak malah saling mendukung, ya, memaafkan kalau tidak ada mahkamah etik di negara ini. Tapi Mahkamah Etik ini Pak Jayadi bisa tidak menundukkan ego penguasa? Masalahnya presiden, baik secara konstitusional maupun secara politik, apalagi di Indonesia itu kan punya posisi sangat kuat. Secara konstitusional dia bukan hanya eksekutif dalam pengertian pelaksana undang-undang, tapi juga presiden juga ikut membuat undang-undang kan Pak. Beda dengan Amerika kan, Amerika cuma punya peran di ujung kalau undang-undang, di veto atau tidak di veto. Tapi di sini presiden bisa ikut dari awal membuat undang-undang yang akan mengatur dirinya nanti. Gitu. Jadi memang lalu presiden kemudian mampu membangun koalisi yang besar sehingga semua kekuatan politik yang formal di DPR maupun yang informal berupa partai-partai politik itu kemudian tunduk kepada presiden. Bahkan dengan kekuasaannya itu terbukti kemudian presiden bisa langsung atau tidak langsung berpengaruh pada menempatkan orang-orang di lembaga-lembaga yudikatif misalnya. Sehingga itu bisa langsung atau tidak langsung dianggap menguntungkan. Nah, mengapa presiden bisa melakukan ini? Karena kekuasaannya yang sangat besar tadi. Dan dengan kekuasaan yang sangat besar tadi, banyak lembaga-lembaga lain itu kemudian merasa tidak punya kemampuan untuk melawannya atau punya kepentingan untuk ikut bersama itu. Karena itu persoalan etik menjadi sangat penting. Nah, memang Jadi sebetulnya ada pertanyaan yang selalu muncul. Tidak ada undang-undang tentang lembaga kepresidenan misalnya. Oke. Salah satu jawabannya kalau dari teman-teman hukum adalah karena mengingat presiden itu adalah salah satu pemegang kekuasaan yang sangat besar di banyak negara termasuk di Indonesia, maka tidak ada undang-undang lembaga kepresidenan karena sudah diatur dengan cukup banyak dan detail di undang-undang dasar. Itu jadi memang kan kalau bicara soal presiden paling-paling yang belum itu diatur oleh undang-undang dasar adalah bagaimana cara milih presiden. Syarat-syarat untuk jadi presiden apa itu kan tidak diatur secara detail oleh undang-undang dasar kita, tapi itu kemudian sudah diatur oleh undang-undang pemilu kan misalnya. Nah, bagaimana soal etik? Itu yang jadi pertanyaan. Apakah memang perlu etik untuk lembaga kepresidenan dan presiden? Apakah memang perlu diatur menjadi semacam code of conduct itu? Itu yang jadi pertanyaan yang saya kira belum selesai pembahasannya. Nah, tetapi menurut saya etika
kepresidenan sangat penting. Ya. Di banyak negara seperti di Amerika Serikat itu ada namanya undang-undang tentang presidential ethic, tentang etika kepresidenan. Dan itu dikeluarkan oleh Kongres atau gabungan. Tapi apa mungkin ini terrealisasi Pak Jayadi soal Mahkamah Etik Kepresiden ini? Secara politik itu yang saya belum bisa membayangkannya ya. Tapi dari sisi hukum para ahli hukum sudah punya gagasan. Tapi secara politik kalau misalnya code of etik itu akan dibuat, itu yang buatnya siapa? Itu yang jadi pertanyaan. Apakah tidak melibatkan presiden? Ya kan? Dan kalau membuat code of etik dari DPR kan DPR yang buat ya Pak. Nah sekarang kalau kode etiknya presiden kan walaupun dia lembaga tapi satu orang. Ya. Nah siapa yang buat itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Tapi saya kira bisa juga. Cuma sebetulnya masalah ini tidak akan terlalu muncul kalau etika itu kita kembalikan kepada prinsip dasarnya. Prinsip dasar etika itu kan sebenarnya komitmen. Iya, itu jadi. Iya. Prinsip dasarnya. Seperti itu Prof. Ibnu? Iya, jadi makanya yang sedang diskusikan kita nih prinsip dasar atau code of conduct-nya. Kalau code of conduct-nya jangan lupa presiden juga punya hak, yaitu diatur bahwa salah satu kekuasaan presiden membuat dewan pertimbangan. Salah satu dewan pertimbangan menurut saya sih itu pintu masuk untuk menegakkan code of conduct tadi. Tapi kalau etika, seorang presidennya, seorang menterinya, seorang anggota dewan, termasuk diri kita masing-masing itu kena etika. Harapan orang beretika selalu memberi keputusan yang terbaik, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Dengan kebajikan yang tertinggi tadi. Yang tertinggi tadi. Oke. Tapi kalau diskusi kita berkenaan dengan code of conduct, kita lanjutkan siapa yang membentuknya dan apa isinya kan begitu. Oke, saya sebelum ke Prof. Gayus dan juga Pak Jayadi, kita lihat dulu ya polling yang berikut ini dengan pertanyaan apakah lembaga etik seperti Dewas KPK, MKMK, DKPP berfungsi efektif sejauh ini. Yang mengatakan tidak ini 78%, Prof. Gayus. Jadi kenapa bisa tidak efektif pekerjaan yang dilakukan oleh lembaga etik seperti yang tadi kita sebutkan? Ya, beberapa memang efektif ya dengan tegasnya MKMK Pak Zimli misalnya dengan tegas memberhentikan ketua majelis dan melarang untuk menangani lanjutan dari perkara ini. Itu tegas sekali. Tapi kan tidak semua begitu. Ya. Sebut saja kalau di Code of Ethic atau kode etik ini siapa yang membuat itu pertanyaannya sehingga bisa ditaati apa tidak oleh komunitasnya. Komunitas itu menentukan apa saja yang diatur di sana. Dari yang ringan lisan, sanksinya tertulis, pemberian sementara sampai benar tetap. Itu oleh komunitasnya. Tetapi, Nah, pertanyaan presiden komunitasnya siapa? Itu banyak. Di presiden tidak satu, hanya tunggal presiden. Sama juga dengan Code of Conduct-nya MPR. Banyak MPR, bukan ketua MPR saja. Ini agak perlu dipahami ya. Kebetulan kita ini presensial. Kalau parlementer, Perdana Menteri misalnya, kan juga kelompok itu. Presiden ini tidak pribadi melekat satu orang, tapi kepresiden itu menyangkut beberapa orang-orang yang terlibat di kepresidenan. Jadi makanya tidak kode etik dari presiden, kepresidenan. Itu yang tepat. Nah, oleh karena itu, siapa yang membuat kode etik? Ya komunitas itu. Ya berbeda, dokter membuat kode etik misalnya. Contoh paling kecil. Rumah dokter itu sepasang pelang bahwa menerima pasien jam sekian sampai jam sekian. Apa maknanya? Bukan sekedar dia menarik pasien, memberitahu di sini ada seorang dokter. Itu etika. Oke. Dan apa bedanya etika dengan hukum? Sangat beda. Kalau seorang pejabat kekuasaan memukul atau kekerasan kepada rakyat atau petugas yang dia tidak suka, itu secara hukum ada penganiayaan ringan. Tetapi di mata etik itu berat sekali. Seorang pejabat menganiaya atau mempermalukan itu sudah sangat berat. Jadi bagi saya begini, etik pun ada imperatif, ada etik umum. Nah di sini perlu diperhatikan apa itu imperatif untuk komunitas dokter, untuk komunitas advokat. Apa yang imperatif yang tidak boleh dilanggar secara etika. Seperti itu kan hidup ini ada tiga kelompok, estetika, etika, dan hukum, logika. Itu ada tiga. Jadi itu tidak bisa masing-masing ini disatukan memang. Itu berbeda-beda karakternya beda, kemudian wujudnya juga beda. Jadi ada tiga konsep filosofi untuk manusia yang berkehidupan ini, ada tiga kelompok. Orang ini
Ya. Baik, Prof Ibnu memperkuat lembaga etik ini juga masih menjadi PR ini. Tadi dari polling kan 78%. Iya, ada yang efektif. Kenapa tidak efektif? Kan jangan-jangan tim etikanya tidak beretika. Nah, Tidak ngerti bahwa dia harus memutuskan yang memberi keputusan kebajikan tertinggi. Jadi harus dibentuk lagi lembaga etika yang mengurus lembaga etika. Jadi bukan itu maksud saya. Pahamlah bahwa kalau dia menjadi tim etik, dia sendiri harus beretika. Saya mau mencoba sebenarnya. Gitu. Jadi tunjukkan bahwa dia akan memberi keputusan yang selalu memberikan kebajikan tertinggi tadi gitu loh. Jangan kalah dengan yang lain-lain Oke, gitu Prof. maksud Gayus. saya. Ya, saya akan mencoba sedikit untuk memperluas pandangan Iya. kita. Kebijakan itu bukan masuk di wilayah etik, karena kebijakan tidak bisa disalahkan secara etik maupun secara hukum. Kebijaksanaan itu berbeda. Kebijaksanaan ini yang bisa diukur dengan etik. Nggak bijaksana dia kalau memberikan satu putusan di luar kebijakan yang ada. Ini contoh. Jadi dibedakan itu antara kebijakan itu aturan. Kebijakan itu politik sebenarnya, politik hukum, kebijakan hukum. Nah, tetapi ada kebijaksanaan yang mengalihkan sesuatu yang dianggap perlu bagi dirinya, tapi apakah ini tidak menguntungkan diri saja atau ini untuk kepentingan orang banyak? Oke. Nah, itu kebijaksanaan. Itu yang diukur dengan etik. Tapi aturan-aturan kebijaksanaan apa yang di sebuah lembaga tidak boleh dipersoalkan. mengukur kebijaksanaan ini. Iya emang. Yang saya kira yang termasuk yang cukup sulit nanti adalah terutama kalau terkait dengan etika lembaga kepresidenan ya. Itu kalau ada konflik of interest Ya. yang diduga terkait dengan presiden, tapi secara hukum boleh gitu. Kan itu mungkin secara hukum misalnya salah satu yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin nasional tertinggi adalah dia mengutamakan common benefit di atas Ya. Sumber bodoh tadi. keluarga, di atas apa namanya kepentingan pribadi dan sebagainya Ya. gitu. Tapi kan itu secara hukum belum tentu salah kan. Misalnya kalau saya misalnya seorang gubernur lalu kemudian mencalonkan istri saya untuk menjadi pengganti saya sebagai gubernur, tidak salah secara hukum. Tapi saya duga secara etis itu salah atau secara etis tidak tepat gitu. Ya. Nah, bagaimana kita mengukurnya kalau itu yang terjadi? Nanti apa yang akan dibuat oleh oleh lembaga yang akan memeriksa apakah terjadi pelanggaran etis atau tidak? Itu yang saya kira sangat penting, apalagi kalau itu menyangkut pemimpin tertinggi. Ya. Oke, saya sepakat tadi yang sampaikan Prof. Gayus. Kita harus memandang lembaga kepresiden, the presidency itu tidak hanya satu orang presiden, tapi ada wakil presiden di situ, ada menteri-menteri dan sebagainya. Oke. Tapi bagaimana kalau konflik of interest itu menyangkut diri sang presiden sendiri sebagai pemimpin tertinggi, sementara dia bisa punya alasan. Itu kan menurut hukum boleh, misalnya. Nah, memang itu saya ingin kembalikan lagi ke visi negarawan. Negarawan itu adalah orang yang beretika tanpa perlu diatur oleh kode etik. Itu dia. Kalau dia masih harus diatur oleh kode etik, dia belum negarawan. Oke, Dia baik. adalah seorang politisi biasa. Oke, nanti juga Prof Ibnu akan menambahkan, tapi kita harus jeda dulu ya. Dan juga Prof Gayus, kami akan kembali saat lagi dalam Visi Negarawan. Tetaplah bersama kami.